Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 36. Ringkasan Pemikiran Topi Hijau. Topi hijau adalah untuk pemikiran kreatif. Orang yang memakai topi hijau akan menggunakan idiom pemikiran kreatif. Orang-orang di sekitarnya harus memperlakukan hasilnya sebagai hasil kreatif. Idealnya, baik pemikir maupun pendengar seharusnya mengenakan topi hijau. Warna hijau menyimbolkan kesuburan, pertumbuhan, dan nilai benih. Pencarian alternatif adalah aspek mendasar dari pemikiran topi hijau. Ada kebutuhan untuk melampaui hal-hal yang diketahui, yang sudah jelas, dan yang memuaskan. Pemikir topi hijau menggunakan jeda kreatif untuk memikirkan di saat kapanpun apakah mungkin ada gagasan alternatif. Tidak perlu ada alasan untuk jeda ini. Dalam pemikiran topi hijau, idiom pergerakan menggantikan idiom penilaian. Pemikir berusaha bergerak maju dari suatu gagasan untuk mendapatkan gagasan baru. Provokasi adalah bagian penting dari pemikiran topi hijau dan disimbolkan dengan kata po. Suatu provokasi digunakan untuk membawa kita keluar dari pola berpikir yang biasa. Ada banyak cara untuk membuat provokasi, termasuk metode kata acak. Pemikiran lateral adalah serangkaian sikap, idiom, dan teknik yang meliputi pergerakan, provokasi, dan po untuk menyingkat pola-pola dalam suatu sistem pemulaan asimetris yang swatata. Itu digunakan untuk menghasilkan konsep dan persepsi baru. Berakhir sudah topik topi hijau. Sekarang kita akan masuk ke topik topi biru. Prolog. Bayangkan langit biru di atas sana. Bayangkan tinjauan umum. Topi biru adalah untuk berpikir tentang berpikir. Topi biru bagaikan dirijen orkestra. Sang dirijen memunculkan potensi terbaik dari kelompok orkestra dengan memperhatikan secara cermat bahwa apa yang seharusnya dilakukan haruslah dikerjakan pada waktu yang tepat. Topi biru bagaikan pemimpin jalannya sirkus. Topi biru adalah untuk manajemen berpikir. Topi biru adalah untuk pengaturan berpikir. Topi biru adalah untuk pengendalian proses. Menggunakan topi biru di awal sesi berpikir menentukan situasinya. Topi biru boleh jadi mencari definisi alternatif dari suatu masalah. Topi biru merencanakan tujuan berpikir. Topi biru merencanakan apa yang harus dicapai. Dengan topi biru di awal lah, agenda atau serangkaian pemakaian topi-topi lainnya direncanakan. Topi biru boleh jadi juga menentukan proses berpikir lainnya, sekalipun topi-topi tidak digunakan. Topi biru menetapkan strategi berpikir. Selama sesi, topi biru menjaga disiplin dan memastikan bahwa para peserta mematuhi topi-topi yang relevan. Topi biru juga menyatakan perubahan topi. Biasanya topi biru dipakai oleh fasilitator, ketua, atau pemimpin sesi. Ini adalah peran permanen. Selain itu, selama berlangsungnya sesi topi biru yang spesifik, siapapun bisa membuat usulan prosedural. Di akhir suatu sesi, topi biru meminta hasilnya. Ini bisa dalam bentuk ringkasan, kesimpulan, keputusan, solusi, dan sebagainya. Topi biru bahkan bisa mengakui kemajuan kecil yang telah dibuat. Dengan topi biru di akhirlah, tindakan-tindakan selanjutnya bisa direncanakan. Ini bisa berupa langkah bertindak, atau proses berpikir berikutnya mengenai beberapa hal.
Sekian sudah saya bacakan bab 36. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.